Saya akan membahas terkait anatomi normal genitalia atau alat reproduksi. Nah, maaf, oke. Yang kita tahu ya, genitalia itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Di dalam Al-Quran pun menjelaskan bahwa Allah menciptakan berpasang-pasangan ya, pria dan wanita. Dan di KTP pun nggak ada yang double ya, terkecuali nih, misal kasus ambiguous genitalia atau kelamin ganda. Nah, fungsi alat reproduksi atau genital ini untuk apa? Untuk melahirkan generasi baru atau keturunan dan untuk memproduksi hormon penting. Ya, saya akan membahas terlebih dahulu untuk organ genitalia laki-laki atau organa genitalia maskulina. Bisa dilihat ya organ dari sistem reproduksi pria termasuk testis atau gonad laki-laki, kemudian sistem saluran termasuk epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi dan uretra. Untuk kelenjar seks aksesori ada vesika seminalis, prostat dan kelenjar bulboretral. Dan beberapa struktur pendukung termasuk skrotum dan penis. Jadi kita mulai dari bagian luar ya, atau aksesori eksternanya yang terdiri dari penis. Bisa dilihat ya di sini. Di sini ada penis dan ada di ujungnya ada glans penis atau kepala penis. Kemudian ada korpus penis atau badan penis yang di sini ya kelihatan ya spotlightnya. Kemudian ada radix atau pada pangkal penis ya. Nah, kalau kita lihat pada gambaran ini, terlihat ya penis maupun testisnya itu terselubung selaput ya. Nah, selaput ini disebut tunika dartos. Kemudian pada korpus penis ini tuh terbagi dua bagian sebenarnya. Ada di atas ini sama yang bawah ini. Yang di atas ini disebut korpus cavernosa yang di atas. Yang di bawah ini yang ada uretra juga, ini disebut korpus spongiosum. Nah, korpus cavernosum ini pun yang di atas ini, kalau kita lihat dari anterior itu ada dua, ada kanan dan kiri. Nah, di bawahnya baru korpus spongiosum. Nah, korpus cavernosum itu nanti berperan terutama pada fungsi ereksi pada laki-laki. Nah, untuk yang korpus spongiosum ini di sini terdapat uretra ya di dalamnya, terlihat nih sepanjang ini uretranya. Nah, bagian eksternalnya uretra biasanya akan bermuara di ujung nih. Dari uretra ini di ujung ada lubang uretra eksternal atau meatus uretra eksterna. Itu yang terdapat di glans penis yang terlihat ya. Dari vesika urinaria sampai ke ujung ke lubang uretra eksternal. Nah, ini itu untuk pembahasan organ reproduksi laki-laki ya. Selanjutnya, saya akan membahas reproduksi bagian internalnya. Nah, internalnya itu ada, terlihat ini testis 2, ada kiri dan kanan, ada sepasang ya, dan ini masih terbungkus atau diselubungi oleh selaput. Yang paling luar itu skrotum. Nah, ini. Di sini dilihat ya. Di luar ada skrotum. Skrotum itu memiliki otot yang namanya tunika dartos. Jadi bisa dibilang skrotum atau tunika dartos. Nah, otot tunika dartos ini akan mengendur kalau terkena panas dan mengencang kalau misalnya terkena dingin. Nah, mekanisme otot ini itu membuat suhu di testis ini tetap stabil. Nah, lapisan dari testis ini dilihat ya ada tunika dartos yang di luarnya, terus kita ke dalam lagi ada tunika vaginalis dan yang paling dalamnya lagi itu tunika albugenia. Nah, kalau dari dilihat sini tuh testis itu berbentuknya agak pipih ya, berperannya untuk menghasilkan sperma yang testis ini. Kemudian testis ini berperan untuk menghasilkan sperma, kemudian di atas ini epididymis ini untuk menampung sperma yang dihasilkan oleh testis.
untuk menyimpan sperma yang keluar. Nah, kemudian dari epididymis, kita balik lagi ke foto sebelumnya. Nah, dari epididymis ini akan jalan nih sampai ke belakang vesika urinaria di belakang ini. Nah, di sini nih berakhir di vas deferens atau ujung dari saluran epididymis ini. Nah, habis itu di vas deferens ini berperan juga untuk menghasilkan zat nutrisi untuk sperma supaya bisa bertahan hidup. Nah, epididymis ini pun dari sini sampai belakang vesika urinaria itu sepanjang 12 meter, tapi ya berlekuk-lekuk ya. Nah, selanjutnya di bagian vas deferens nih. Sini aja nggak apa, oke. Nah, di ujung dari epididymis itu kan adalah vas deferens. Nah, berada di belakang kandung kemih. Kayaknya kelihatannya bagian sini ya. Oke, sini aja nggak apa. Di belakang kandung kemih dan di atas prostat. Ya, ini di prostatnya. Di atas prostat itu ada epididymi, vas deferens, dan vesicula seminalis. Ini vesicula seminalis ya. Nah, vas deferens ini akan dari vas deferens itu akan jalan masuk ke prostat. Di bagian prostat itu ada sini jalur saluran ejakulasi di sini. Ya kan, terlihat dari dua saluran ini jadi satu. Ini saluran ejakulasi. Nah, akan keluar sampai ke ujung lagi. Ke ujung itu di lubang uretra eksternal atau meatus uretra eksternal. Nah, kalau semisal nih vas deferensnya tersumbat, gimana? Nah, kondisi ini disebut azoospermia obstruktif, biasanya trauma pada panggul atau misalnya pasien terjatuh atau kecelakaan. Nah, lanjut. Ini prostat ya, atau glandula prostat. Dia itu ukurannya sebesar biji kenari ya, terlihat seperti ini. Di bagian bawah atau inferior daripada vesicula seminalis nih. Di bawahnya vesicula seminalis. Terus di bawah prostat ini itu berperan untuk menghasilkan cairan alkalis yang nanti berfungsi untuk motilitas sperma atau penentu kualitas spermatozoa. Lebih jelasnya di sini ya. Ya, bisa di sini. Nah, kemudian di sini kelihatan nih, spotlightnya. Yang kecil ini, lanjutnya yang kecil ini namanya glandula kelenjar bulboretra atau kelenjar Cowper. Kenapa dinamai Cowper? Karena menurut ahli anatomi Inggris, namanya William Cowper, jadi diberi nama kelenjar Cowper. Ini ada sepasang kanan dan kiri, dan ini akan menghasilkan cairan pra-ejakulasi. Ini berperan untuk menetralisir uretra untuk optimal supaya dilalui sperma pada saat ejakulasi. Jadi si glandula bulboretral ini akan menghasilkan sekresi pra-ejakulasinya dan dialirkan ke uretra dan memang berfungsi untuk menetralisir uretra supaya optimal pada saat dilalui sperma. Nah, sebelumnya yang kita tahu kan tadi di prostat itu ada 3 saluran jadi satu. Ini saat dari vesika urinaria atau habis itu. Ya. Terus jadi satu di prostat ini. Nah, kalau misalnya ada pembesaran nih seperti yang di sebelah kanan, ada pembesaran, apa yang terjadi? Nah, misal nih air seni yang tadinya harus lewat, tapi karena ada pembesaran, pastinya nggak bisa lewat, akhirnya balik lagi tertahan di kandung kemih. Nah, ini biasanya disebut BPH atau benign prostatic hyperplasia atau pembesaran prostat jinak biasa. Nah, ini selanjutnya ini gambaran dari CT scan untuk kanker prostat. Nah, itu
barusan yang bisa saya sampaikan untuk genitalia laki-laki. Kemudian selanjutnya saya akan membahas terkait genitalia perempuan atau organa genitalia femina interna. Susunannya, nah ya, susunannya ada simfisis pubis dulu, kemudian ada kandung kemih, ini kandung kemih. Baru di belakangnya kandung kemih ada uterus. Posisi uterus inilah yang normalnya, yaitu secara anatomi ya, dia normal. Seperti ini posisinya, posisi antefleksi atau membungkuk ke arah anterior. Nah, genitalia perempuan ini terletak pada pelvis, ya. Ini terlihat dari arah anterior. Nah, ini simfisis pubis. Nih, simfisis pubis ini kan menyatukan antara os pubis dexter dan sinister, ya, kanan dan kiri. Nah, di belakang dari os pubis ini ada di simfisis pubis ini, di belakang ini ada kandung kemih. Kemudian di belakang kandung kemih ada uterus. Terlihat ya uterus, ini fundusnya. Nah, kemudian terlihat kanan dan kirinya ada ovarium, ya. Ini ovarium dexter dan ini ovarium sinister. Memang kalau untuk perempuan ada sepasang ovarium yang kanan dan kiri. Nah, ovarium ini akan memproduksi sel telur atau ovum sampai sekitar umur 51 tahun lah untuk masa menopause wanita. Tapi setiap orang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya nih ovarium berhenti produksi sebelum umur menopause yang tadi 51 tahun itu bagaimana? Nah, kondisi ini disebut insufisiensi ovarium primer. Nah, selanjutnya lebih jelasnya sini ya. Nah, ya. Nah, selanjutnya setelah ini fundus, terus di sini ovarium, dekat ovarium ini ada yang mirip jari-jari. Nah, jari-jari ini disebut fimbre. Inilah yang berperan nanti menangkap ovum ketika lepas dari ovarium saat ovulasi. Nah, berikutnya setelah dari tuba dari fimbre ini tuba uterina. Tuba uterina sampai sini. Nah, yang di sini dekat fimbre itu namanya infundibulum tuba uterie. Nah, kemudian ini distalnya. Nah, bagian agak besar di sini juga namanya ampula tuba uterina. Ini merupakan tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Nah, selanjutnya ini sepanjang ini sampai ke fundus uteri. Dari sini sampai sini ini jalur tuba uterinanya. Nah, kemudian sebelum ke fundus ini kan ada yang menyempit nih, kelihatan ya di sini nih. Nah, ini ada yang menyempit. Nah, menyempit ini disebut isthmus tuba uterina. Nah, kemudian kelihatan lagi nih ada yang seperti tali-tali putih ya. Tali-tali putih ini disebut ligamentum teres uteri. Atau ini yang ligamen teres uteri yang dexter, yang ini sinister. Nah, lanjutnya kita bisa lihat ya lebih jelas lagi buat uterusnya. Kita bisa lihat bagian-bagian daripada uterus. Di sini ada fundus. Kemudian yang sempit ini menuju fundus itu isthmus tuba uterina yang tadi. Kemudian bawahnya di sini ada korpus sampai ke vagina sampai keluar. Nah, ini vagina sampai keluar. Nah, sampai keluar ke orifisium vagina, dan kita akan melihat hymen atau selaput darah. Ya, di selaput darah ini lapisan tipis daripada vagina. Nah, di hymen ini ada lubang kecil. Ini berfungsi untuk mengalirkan darah ketika menstruasi. Nah, kemudian yang uterus ini ada diperdarahi oleh arteri yang namanya arteri uterina. Kemudian yang di kanan ini, dinding uterus, ini terlihat ada lapisannya ya. Nah, lapisannya itu ada 3. Yang paling luar itu perimetrium, yang paling luar. Yang bawahnya lagi ini yang agak tebal ini lapisan endometrium, ya, yang tebal ini. Nah, kemudian serat-serat otot ini itu lapisan myometrium, berperan terutama pada saat kontraksi, pada saat persalinan.
Kemudian di dalamnya ini di dalam endometrium ini terdiri dari lapisan mukosa. Nah, masuk ke dalam sini ini ada celah kan? Ini celah ini adalah cavum uteri. Nah, baru di bagian sini ada cervix uteri. Nah, batasan cervix itu yang di sini dari cavum ke sini itu tuh yang yang saya tunjuk ini dari batasannya ostium cervicalis interna sampai ke ostium cervicalis interna, yang ini eksterna. Ya, ini sepanjang panjang dari cervixnya. Nah, kalau dilihat sini nih, ada yang menonjol keluar ke arah sini, ke arah vagina. Ini nih disebut porsio, atau bagian cervix yang menonjol ke arah vagina. Ini disebut porsio. Kemudian di bagian sini ada yang agak menonjol, tapi menonjol ke dalam ya, ke dalam uterus. Ini kebalikannya dari porsio tadi, namanya fornix. Ya, yang ini fornix anterior, yang sini yang ini posterior. Nah, kemudian balik lagi ke gambaran kiri, kita akan membahas tentang excavatio vesicouterina. Bukan. Maaf, ini kita akan membahas tentang excavatio. Excavatio itu seperti celah ya. Nah, di sini tuh pasti ada celahnya antara vesika urinaria dengan uterus, kemudian dari antara rektum dengan uteri. Nah, kalau misalnya bagian yang ini depan itu excavatio vesicouterina, antara vesika urinaria dengan uterus. Kemudian di belakang itu excavatio recto uteri, karena emang tengah-tengah dari rektum dengan uteri ya. Nah, kemudian kalau di tengah-tengah dari rektum uteri ini excavatio recto uterin itu disebut juga dengan cavum douglasi. Nah, kalau yang panjang ini, yang saya spotlight ini ureter ya, masuknya ke vesika urinaria. Nah, kemudian kalau misalnya dari uteri ini sampai ke vagina ini tuh panjangnya tuh bisa sampai 7 sampai 10 cm, tapi berbeda-beda untuk setiap perempuan. Nah, itu untuk yang saya sampaikan barusan adalah mengenai genitalia femina interna. Kemudian lanjut, ini bisa dibaca ya. Lanjut, ini lebih detail lagi yang tadi. Nah, ini gambaran CT scan yang saya dapatkan. Untuk gambaran yang A ini CT scan yang memperlihatkan uterus, ini uterusnya U ya. Dan di kanan ini O ini adalah kista ovarium kanan. Nah, kalau panah yang hitam ini menunjukkan ligamen normal bilateral, ada kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Nah, untuk yang putih kecil ini itu ligamen kiri yang meruncing ke arah distal. Nah, kalau yang panah yang besar ini, yang putih, ini akan melintasnya arteri dan vena iliaca eksternal kiri di anterior. Kemudian yang di gambar B, CT scan yang memperlihatkan uterus yang membesar. Ini di U ya, di tengah ya. Panah kecil putih ini nih menunjukkan ligamen bulat halus. Kemudian untuk panah putih yang besar ini yang di kanan atas, ini menunjukkan pembuluh epigastrium inferior, tempat ligamen memasuki cincin, inguinalis interna. Kemudian yang N ini yang di bawah nih, terlihat rongga nekrotik. Kemudian yang L ini yang di gambar kirinya, itu untuk kelenjar getah bening obturator kanan, metastasik, yang disebabkan oleh karsinoma serviks yang berulang. Lanjut yang C, gambaran C ini memperlihatkan uterus, ini uterus ya. Nah, kemudian ini ovarium kanan. Nah, untuk yang panah yang hitam ini untuk menunjukkan ligamen bundar kiri asimetris yang normal,
Ini normal ini akibat variasi posisi uterus. Nah, kemudian gambar yang sebelah ini tampak asial yang mengilustrasikan hubungan ligamen kardinal dan uterosakral ke serviks. Ini ada kardinal ligamen dan ini uterosakral ligamen. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, terkadang banyak tuh di masyarakat yang bilang, wanita jangan angkat berat-berat, angkat barang berat-berat, nanti turun bro kalau nggak salah, atau rahimnya turun gitu. Nah, kondisi ini disebut prolaps uteri atau jatuh ke bawah atau perpindahannya ke bawah uterinya. Nah, ini dapat terjadi akibat ligamen pendukung yang ini itu melemah dan otot panggulnya pun melemah. Nah, ini biasanya karena usia atau penyakit, misal tumor panggul dan persalinan pervaginam traumatis atau mengejan kronis akibat batuk atau sulit buang air besar. Nah, ini makanya kadang ada makanya kita nggak boleh mengejan terlalu kencang saat buang air besar. Nah, prolaps ini bisa saja kalau misalnya prolaps itu bisa saja nih serviksnya menonjol keluar melalui vagina di luar vagina. Tapi tergantung lagi tingkatan atau derajat keparahan dari prolaps itu tersebut. Baik, ini referensi yang saya dapatkan dari buku ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator.